Oke. Dengerin. Gue gak mau dengerin. Ya gue bisa jelasin. Bayar dulu ya. Uangmu. Ya. Gue nyesel banget. Gue gak bisa kayak gitu. Gak cukup lah, lu gak merasa bersalah ya, Jo? Jojo jahat ya sama kamu. Hoya, semua penonton setia channel YouTube Ini Kelas Movie. Kembali lagi nih bersama kita yang akan membawakan salah satu film yang sedikit mengandung bawang. Dan film ini diambil dari kisah nyata guys. Jadi film yang akan kita bawakan berjudul Laura. Yang dimana Laura ini adalah seorang gadis cantik yang awas banget ketemu sama cowok toksik. Sampai akhirnya dia kehilangan nyawa. Film Laura ini tayang perdana pada 12 September 2024. Dan mendapatkan rating 6,5 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang influencer bernama Laura yang di usia mudanya harus menghadapi cobaan setelah kecelakaan mobil tragis yang dialaminya bersama sang kekasih. Kecelakaan tersebut mengubah hidup Laura secara drastis, membuatnya mengalami kelumpuhan total. Berbeda dengan Laura, Jojo hanya mengalami cedera ringan dan memilih untuk meninggalkan Laura di saat ia sangat membutuhkan dukungan. Kisah tragis ini pun menjadi sorotan, terutama karena sikap Jojo yang tidak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Setelah kecelakaan, Laura tidak hanya berjuang dengan kondisi fisiknya yang lumpuh, tetapi juga melawan ketidakadilan. Di tengah keterpurukan, ia dikelilingi oleh orang-orang yang terus memberikan dukungan, termasuk keluarga, sahabat, dan para pengikutnya di media sosial. Meskipun hidupnya singkat, perjuangan Laura untuk bangkit dari tragedi yang menimpanya dan memperjuangkan keadilan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Film ini menggambarkan bagaimana Laura menjalani kesehariannya sebagai seorang influencer yang sering berbagi cerita dan aktivitas di media sosial. Perjuangannya dalam menghadapi kesulitan serta kegigihannya untuk mendapatkan keadilan menjadi fokus utama film ini guys. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan sama film yang satu ini? Sebentar. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih dengan konten-konten selanjutnya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung aja cus ke filmnya. Dan inilah film Laura. Scene awal film ini terlihat di sebuah kelas. Terdapat sekelompok muda-mudi Gen Z yang sedang menikmati malam sambil minum-minum dan berjoget ria. Di sana ada juga Laura bersama cowoknya yang bernama Jojo. Jojo sudah mabuk berat guys, jadi Laura memaksa Jojo untuk pulang. Tapi di sini Jojo menyuruh Laura untuk membayar minumannya. Aduh, Jojo cowok gak modal nih guys. Bayar dulu ya. Uangmu. Ya. Karena Laura juga sedikit teler, jadi Laura tertidur nih di mobil. Dan Jojo yang membawa mobil dengan keadaan setengah sadar karena dia juga mabuk nih. Mobil melaju sangat kencang sampai akhirnya duar. Mobil Jojo tidak terkendali dan menabrak sampai akhirnya terjadi kecelakaan saat Laura tertidur pulas. Jojo masih sadar nih guys, tetapi Laura sudah tidak sadarkan diri dan dia dibawa ke rumah sakit nih. Semuanya diperiksa dan dokter masih mengobservasi Laura. Jadi Laura tidak boleh pulang dulu sampai besok karena takut terjadi apa-apa. Itu harus kita observasi dulu. Mama Jojo memarahi Jojo karena sudah membuat anak orang kecelakaan. Di saat dokter menyodorkan formulir kamar untuk ditempati Laura, Jojo dan keluarganya malah memaksa Laura untuk dipulangkan saja. Padahal dokter sudah melarangnya guys. Dia minta pulang, jadi dirawat di rumah aja. Walaupun Laura sudah benar-benar kesakitan, keluarga Jojo masih terus memaksa pulang nih. Scene pun berpindah ke beberapa bulan yang lalu, di mana Laura dan kakaknya yang bernama Irene ini kuliah di luar negeri. Saat di perpustakaan, Laura malah asik foto-foto, sedangkan kakaknya rajin banget belajar guys. Yah, memang Laura sedikit malas guys, berbeda dengan kakaknya yang sangat rajin itu. Laura pun keluar untuk belajar di luar, dan kakaknya menghampiri Laura supaya Laura tetap terus rajin belajar. Laura memiliki dua adik yang masih kecil. Saat Kak Irene fokus belajar, Laura malah asik video callan nih. Dan seperti tidak niat gitu kuliah. Laura pun ngambek dan menelpon mamanya. Dia bilang kalau dia tidak betah di sini dan ingin pulang saja. Laura udah gak kuat di sini. Akhirnya Laura pun pulang guys. Tapi Kak Irene masih tetap di sana untuk kuliah. Di rumahnya Laura sangat ceria guys. Dia sering bermain dengan adiknya dan teman-temannya.
Selain itu, Laura juga suka ngevlog dan bikin konten-konten gitu guys. Dia juga seorang model yang lumayan terkenal guys. Di kampusnya di Indonesia, Laura memiliki teman-teman yang sangat baik, yang sangat mensupport Laura di karirnya. Dan di sini Laura cerita nih, kalau dia dekat sama seorang cowok yang katanya sweet dan romantis banget. Kau orangnya dari mana? London. Saat Laura syuting, tiba-tiba cowok itu datang. Dia bernama Jojo dan membawakan Laura sebuah bunga. Laura sangat senang guys, dikasih surprise oleh Jojo. Malam harinya Laura dan Jojo dinner nih, dan di sini mereka makin dekat dan akrab. Sepulang dari makan malam, Jojo dan Laura mendengarkan musik di mobil dan sambil kasmaran gitu guys. Saat tiba di rumahnya, Laura mengajak Jojo untuk masuk, tapi Jojo bilang akan mengantar sampai di mobil saja. Jojo langsung mencium Laura sambil bilang kalau dia sayang kepada Laura. Tapi mereka ciumannya gak bentar nih guys, malahan lama banget guys. Hari-hari mereka makin dekat dan sering bermain bersama, berfoto bersama, jalan-jalan bersama nih. Bahkan sampai di suatu hari Jojo harus kembali ke kotanya dan mereka harus LDR. Walaupun LDR, mereka selalu chatting dan video callan gitu guys, karena selalu kangen nih satu sama lain. Sampai akhirnya ibu Laura mendapatkan telepon kalau Laura mengalami kecelakaan. Di rumah sakit Laura akhirnya sadar guys, dan yang dia lihat pertama adalah ibunya, Jojo dan keluarganya Jojo. Ibu Laura menanyakan kepada dokter soal keadaan Laura, tapi dokter itu bilang kalau dokter spesialis yang bisa menjelaskan keadaan Laura. Laura? Nanti biar dokter spesialisnya yang kasih pendapat ya mas. Saat Irene lagi kuliah, tiba-tiba dia ditelepon oleh mamanya dan bilang kalau Laura mengalami kecelakaan, dan Irene langsung panik gitu guys, mau minta video call untuk melihat keadaan Laura. Salah, formalitas. Dokter menjelaskan kalau kondisi Laura harus terus dipantau karena saat ini Laura masih sesak nafas. Jadi untuk memastikan Laura harus di MRI, yang dimana di rumah sakit itu tidak ada fasilitasnya. Jojo berjanji kepada Laura kalau dia akan tanggung jawab semuanya sampai Laura sembuh. Kami masih selalu pantau secara terus-menerus, termasuk biaya rumah sakit di sini. Tapi saat akan melakukan pembayaran, Jojo memang bertanggung jawab guys membayarkannya, tapi dia malah menggunakan ATM Laura. Aduh, bukan tanggung jawab nih guys namanya. Dokter spesialis pun menjelaskan kalau Laura mengalami infeksi sumsum tulang belakang yang penanganannya sudah terlambat. Jadi Laura harus secepat mungkin dioperasi. Saat operasi, teman-teman Laura menemani Laura nih, yang sudah 3 jam masih belum selesai juga nih guys. Dan beberapa hari setelah itu, teman-teman Laura berkumpul dan juga dengan ibu Laura. Mereka membantu open donasi untuk membantu meringankan pengobatan Laura. Ibu Laura sangat senang dan dia sampai terharu gitu guys. Kita nggak keberatan kok, beneran tante. Terima ya. Saat operasi Laura, salah satu teman Laura marah kepada Jojo karena Jojo baru saja muncul. Harusnya kan Jojo menemani Laura karena kan Laura kecelakaan karena dia. Mama Laura melerai mereka dan bilang kalau Laura ternyata sudah sadar, tapi masih ada di ruang pemulihan. Jadinya mamanya Laura mengajak Jojo untuk bertemu dengan Laura. Laura pun dibawa ke ruang rawat inap nih guys. Ternyata beberapa saat sebelumnya, waktu Laura memperkenalkan Jojo pertama kali ke teman-temannya, teman-temannya ini sudah tidak setuju sebenarnya dari awal karena Jojo itu terkenal buaya guys dan makondo. Bahkan sahabat Laura yang cowok pun sampai datang ke rumah Laura untuk memperingatkan Laura supaya tidak berhubungan dengan Jojo. Tapi Laura tetap memaksa dan dia malah memilih marah karena dilarang berhubungan dengan Jojo. Gak bisa yang rasanya kok temennya lagi beneran senang. Laura juga sering curhat nih ke Kak Irene kalau dia sering bertengkar hebat sama Jojo. Dan Jojo selalu pergi setiap bertengkar dan tidak ada usaha untuk meminta maaf. Di sini Kakak Irene juga gak setuju guys awalnya kalau Laura sama Jojo nih. Tak lama kemudian Jojo datang dan dia merayu adik-adik Laura dengan membawakan coklat. Laura benar-benar marah kepada Jojo dan mereka bertengkar di kamar Laura sampai terdengar ke keluar kamar. Gak cukup, lu gak ngerasa bersalah ya Jo? Jojo jahat ya sama aku. Di rumah sakit, sahabat Laura selalu datang untuk menemani Laura dan menghiburnya yang sedang tidak berdaya itu. Mereka semua sayang banget guys sama Laura. Setelah teman-temannya pulang, Jojo pun datang dan bergantian untuk menjaga Laura di rumah sakit dengan mamanya. Laura menanyakan kepada Jojo dari mana dia dan kenapa baru datang saat malam gitu. Dan seperti kesal gitu guys kepada Jojo. Jojo malah bilang kalau dia juga capek dan butuh istirahat. Mereka pun bertengkar dan Laura hanya bisa menangis nih guys. Gue ada di sini sekarang. Dokter menjelaskan kalau ternyata kondisi Laura itu sudah tidak bisa sembuh lagi, alias lumpuh total.
Walaupun dokter sudah memaksimalkannya nih guys. Mama Laura menangis guys sambil menelpon Iren dan bilang kalau Laura akan lumpuh seumur hidupnya. Mamanya sangat sedih melihat anaknya seperti itu. Jadi Iren pun langsung bergegas untuk pulang. Setelah Iren pulang, dia langsung bersedih melihat keadaan Laura yang sebelum terakhir ketemu masih sehat-sehat saja. Sekarang sudah terbaring di kasur. Papa Laura juga sakit dan terkena serangan jantung karena mendengar keadaan anaknya itu. Hari-hari Laura dia selalu dirawat oleh kakak Iren dan juga mamanya nih. Adik-adik Laura juga sering menghibur Laura supaya tidak bosan di rumah. Suatu malam Jojo datang untuk menemani Laura dan Iren pun pergi meninggalkan mereka berdua. Iren dan mamanya melihat-lihat nih pengeluaran pengobatan Laura yang makin kesini makin melambung. Tapi tidak ada sepeser pun bantuan dari Jojo soal materi. Jojo keluar kamar karena Laura mau ganti popok guys. Dan saat Iren meminta tolong Jojo membuangkan sampahnya, Jojo malah asik main game. Aduh. Sepanjang menemani Laura, Jojo juga full main game. Dan bahkan saat Laura mau minum air putih pun, Jojo seperti terlambat gitu mengambilkannya guys. Aku upgrade karakter ya. Seperti biasa Laura juga ikut terapi guys. Dan masih ada harapan untuk sembuh walaupun dokter sudah memvonisnya. Laura menangis setelah tahu dia tidak bisa jalan lagi. Aduh. Ini Laura lumpuh terus mah. Ini Laura nggak bisa jalan lagi mah. Di rumahnya Laura mulai putus asa nih guys. Dan dia bilang kalau dia merasa percuma hidup kalau hanya duduk di kursi roda seperti itu. Kak Iren yang mendengar itu juga menangis guys. Tapi dia menangis di kamarnya. Suatu malam sahabat Laura datang membawakan martabak untuk Iren supaya Iren tetap semangat menjaga Laura. Mereka mengobrol berdua nih karena Laura sudah tidur. Sahabat Laura ini jadi lebih sering ke rumah Laura untuk membantu Iren dan mamanya merawat Laura karena dia juga sangat akrab dengan Laura. Kelihatannya kejam tapi ya. Gue ikut lu kok. Hari-hari pun berlanjut dan Laura seperti mulai ceria lagi nih walaupun sudah tidak seperti dulu. Mereka sangat sabar mengajarkan Laura supaya bisa minum sendiri menggunakan botol. Setiap minggu Laura dibersihin lukanya di punggungnya. Dan waktu itu Kak Iren tidak kuat melihat Laura kesakitan gitu. Jadinya dia memilih keluar dan menangis guys. Karena tidak tega melihat adiknya yang benar-benar kesakitan. Pasti sakit banget. Gue gak bisa. Gue gak tega itu. Di minggu-minggu selanjutnya, Iren berusaha kuat untuk membantu membersihkan luka Laura. Lukanya parah banget guys. Dan memang Laura hebat banget bisa menahan luka itu. Laura juga sering ditemani nih oleh Kak Iren di hari-harinya. Tapi kini dia mulai merasa bersalah kalau Iren harus merawatnya terus. Padahal Iren kan punya masa depan guys. Dan waktu itu Jojo mau datang, tapi malah Laura yang mesenin ojolnya. Aduh, gak effort banget sih nih Jojo. Masa mau masuk ke rumah Laura aja harus Laura yang mesenin ojol. Emang dasar mukundu nih guys. Makasih ya bang. Selama Jojo menemani Laura, dia malah tertidur pulas. Bahkan Laura yang terbangun untuk mengambil minum pun harus berusaha mengambil botolnya sendiri. Dan untungnya dia bisa karena sudah diajari oleh Iren dan sahabatnya. Iren pun bertemu dengan sahabat-sahabat Laura dan menanyakan tentang kejadian waktu itu. Ternyata memang benar keluarga Laura tidak dihubungi langsung waktu itu juga saat terjadi kecelakaan. Sampai akhirnya terlambat pengobatannya dan Laura lumpuh seperti ini. Sempet gesek kartu ATM-nya Laura. Saat Iren pulang, dia kaget melihat Laura dan Jojo yang lagi bertengkar hebat. Aduh, Jojo, masa iya dia bikin marah-marahin Laura dengan keadaan Laura yang seperti itu, sambil mengata-ngatai Laura kalau semua sahabatnya itu jahat. Di sini Jojo seperti memang tidak mau bertanggung jawab guys, dan toksik banget nih. Yang kecelakaan tuh bukan cuma lu. Saat Jojo pergi, Laura malah menyuruh Iren untuk mengejar Jojo. Aduh, Laura bilang kalau dia masih butuh Jojo dan dia tidak bisa putus dengan Jojo. Laura ini bucin banget guys. Bahkan dia seperti tidak sadar gitu sama sikap Jojo yang seperti itu. Siapa yang mau sama gue cacat kayak gini? Keesokan harinya, mamanya dan Iren memberikan kabar baik kepada Laura. Kalau ternyata selama Laura sakit, ternyata bisnisnya berjalan lancar guys. Dan bahkan meningkat berkali-kali lipat. Di sini Laura sangat senang karena dia masih merasa berguna dan dia berniat untuk membelikan rumah supaya mereka bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan berkumpul bersama. Kita pakai buat beli rumah baru. Laura sangat senang guys saat dia punya kamar baru dan bersama kakaknya dan adik-adiknya. Saat Laura lagi santai dengan Iren, tiba-tiba sahabatnya datang dengan wajah yang mulai gak enak gitu guys.
Dia membawa kabar buruk kalau katanya sahabatnya melihat Jojo sama cewek lain di Bangkok. Bahkan di situ ada videonya. Dan Laura memaksa melihat video itu dan ternyata benar guys. Laura benar-benar sakit hati dan dia meminta untuk sendirian saja dulu. Laura benar-benar marah karena Jojo sudah membuat kondisi Laura seperti ini. Tapi dia juga malah menyelingkuhin Laura. Laura sampai terjatuh guys, saking sedihnya. Emang Jojo nih laki-laki bangsit. Hari-hari Laura kini makin memburuk setelah dia putus dari Jojo. Dan dia sering menangis sendirian. Tak lama kemudian Jojo datang menghampiri Laura membawa bunga. Tapi Laura benar-benar langsung marah besar kepada Jojo. Jojo berusaha menjelaskan ke Laura, tapi Laura sudah tidak mau penjelasan apapun dari Jojo. Dia meminta Jojo untuk pergi saja dari sana. Jojo seperti tidak merasa bersalah gitu guys. Dan seenaknya langsung pergi nih. Oke. Dengerin. Gue gak mau dengerin. Ya gue bisa jelasin. Di malam hari Laura mulai mengubah caption nih di postingan-postingannya saat foto dengan Jojo dan menyebarkan kalau Jojo suka pakai kartu ATM Laura. Ternyata Laura begadang sampai pagi guys dan dia bilang kepada Irene kalau dia sudah mengganti semua captionnya dan langsung viral nih. Irene senang akhirnya Laura bisa lepas nih dari Jojo. Hari-hari Laura walaupun dia lumpuh, dia masih semangat untuk bikin vlog dan live bersama dengan Kak Irene dan juga keluarganya yang support kepadanya. Tapi Laura juga sedih karena papanya juga harus melakukan operasi guys. Halo papa, papa gimana? Tracheostomy. Di suatu malam mereka kedatangan pengacara dan bilang kalau mereka harus menuntut Jojo akan hal ini. Semua keluarga Laura setuju, tapi Laura seperti merasa berat guys. Semuanya harus tetap mencoba menuntut Jojo karena Jojo seperti lari dari tanggung jawabnya yang sudah membuat Laura lumpuh. Mungkin sebenarnya ini bukan cuma buat lo, Lau. Gak harus khawatir tentang biaya dan semuanya. Di sidang pertama, Laura seperti gugup gitu guys, bertemu lagi dengan Jojo. Sidang pun berlanjut dan pihak Jojo masih memberikan pembelaan dan sidang akhirnya ditunda karena Laura merasa tidak leluasa menyampaikan kesaksiannya. Berita-berita tentang Laura pun beredar dan Laura beserta keluarganya mencari dukungan dari semua warga Indonesia dengan memviralkan kasus Jojo. Di minggu kedua akhirnya sidang berlanjut dan Laura mengungkapkan perasaannya kalau Laura merasa menjadi korban dan tidak ada tanggung jawab dari Jojo saat kecelakaan. Keluarga Jojo tidak ada yang menghubungi keluarga Laura, bahkan mereka memaksa Laura untuk pulang dengan keadaan Laura yang sangat parah. Laura menangis karena dia korbannya, tapi dia yang malah dipojokkan. Setelah sidang kedua, Laura masih bisa nih guys diundang ke podcast dan menceritakan kejadiannya sampai akhirnya mendapatkan simpati banyak orang. Orang-orang banyak yang berada di pihak Laura dan mendukung Laura untuk sembuh, serta memenjarakan Jojo yang tidak bertanggung jawab itu. Bahkan sampai ada yang membuat hashtag Justice for Laura. Semua berita pun menyebarkan tentang kasus Laura ini dan berharap Jojo bisa ditahan. Di sidang ketiga, Laura melanjutkan dan menjelaskan perasaannya setelah lumpuh dan ditinggalkan bahkan diselingkuhin sama Jojo. Laura sampai menangis guys, menjelaskan perasaannya yang sudah sakit masih ditinggal oleh Jojo tanpa tanggung jawab sedikit pun. Orang-orang pun banyak yang mendukung Laura karena kasihan kepada Laura nih. Sampai akhirnya hakim memutuskan kalau Jojo benar-benar bersalah dan lari dari tanggung jawab. Sampai akhirnya dia didakwa hukuman penjara. Yang ada buat saya. Di rumah Laura, Irene sudah mulai terbiasa nih mengobati luka Laura yang masih tidak kunjung sembuh. Saat Laura mau tidur, dia bilang kalau ada cahaya putih di jendelanya. Tapi Irene mengira Laura hanya menakuti-nakuti Irene. Irene pun langsung menutup jendela kamar Laura supaya Laura tidak takut lagi. Keesokan harinya Laura diundang podcast lagi nih guys. Tapi tiba-tiba dia sesak nafas karena lambungnya kambuh. Irene dan teman-temannya melarang Laura untuk pergi. Tapi Laura memaksa untuk tetap datang karena dia juga sudah bosan di rumah terus. Laura datang ke podcast itu dan ia sangat senang bisa melihat Jojo di penjara. Dan dia juga sudah cukup untuk memenjarakan Jojo. Walaupun hukumannya cuma 6 tahun, tapi Laura sudah sedikit lega melihat Jojo mendekap di penjara. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Di malam hari Laura dipasang selang nih guys di hidungnya karena dia sedikit merasa sesak nafas. Laura juga mengucapkan terima kasih kepada Irene karena sudah merawatnya dan meminta Irene untuk tidur bersamanya. Sampai tiba-tiba Laura terbangun dan dia kaget karena tangannya dan kakinya sudah bisa digerakkan lagi guys. Dan dia akhirnya sembuh. Dia berusaha membangunkan Irene, tapi Irene tidak kunjung bangun. Dan Laura mencoba untuk berdiri. Ternyata benar guys, kakinya sudah sembuh dan dia sudah bisa jalan lagi. Laura berjalan ke depan kamarnya dan tiba-tiba ada yang mengetok kamar Irene dengan sangat kencang. Ternyata itu semua adalah mimpi Irene. Dan mamanya sudah menangis bilang kondisi tentang Laura. Irene lari dan menangis ke kamar Laura. Ternyata Laura sudah tidak sadarkan diri guys. Aduh.
Mereka masih berusaha membawa Laura ke rumah sakit, berharap bisa menyelamatkan Laura. Tapi walaupun sudah dikagetkan berkali-kali, ternyata Laura tidak bisa selamat guys. Luka Laura di punggungnya itu ternyata adalah luka dalam yang menyebabkan Laura tidak bisa bertahan. Semuanya menangis dan bersedih atas kepergian Laura, karena mereka semua yang berjuang untuk kesembuhan Laura. Ternyata Laura tidak selamat. Di alam lain Laura sudah sangat senang guys. Dia menari-nari memakai baju putih. Dia juga memiliki banyak kenangan bersama Kak Iren dan sahabat-sahabatnya itu. Yang memang Laura ini orangnya sangat ceria dan dikelilingi oleh orang-orang baik. Tapi sayangnya dia malah bertemu dengan orang jahat bernama Jojo. Gimana guys? Filmnya keren banget ya. Makanya hubungan yang toksik itu tidak pantas untuk diperjuangkan guys. Kalau kalian punya pacar yang toksik, mending putusin aja deh. Kalau gak mau berakhir seperti Laura. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you. Oke. Dengerin Ya gue gak mau dengerin. Ya gue bisa jelasin. Bayar dulu ya. Uangmu. Ya. Gue nyesel banget. Gue gak bisa kayak gini.